Ruang kolaborasi modul 1.4 Analisis kasus kelompok 1. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. 2. CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kasus pertama antara Vivi, Natali, Ibu Eni, dan Ibu Santi. Analisis kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Menstabilkan identitas. Bu Santi mengatakan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang biasa, asal mau bersungguh-sungguh meminta maaf dan tidak mengulanginya kembali. 2. Validasi tindakan yang salah. Bu Santi menanyakan apakah Vivi dan Natali bersedia memperbaiki kesalahannya. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Bu Santi menanyakan apa yang bisa Vivi dan Natali lakukan untuk rasa tidak dihormati Ibu Eni. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan langkah restitusi. 1. Mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. 3. Mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus di atas, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi pembuat rasa bersalah. Karena Ibu Eni mengatakan, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah." Sedangkan jika berada pada posisi Pak Hasan, langkah yang akan ditempuh adalah mendukung dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Santi. Karena Ibu Santi telah memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kasus kedua terjadi antara Sabrina dan Bapak Guru Lukman. Dari kasus tersebut, posisi yang telah diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum dengan indikator memberikan instruksi yang mendadak, sanksi yang diberikan tidak relevan dengan jenis pelanggaran. Hal tersebut tercermin dari kalimat Pak Lukman. "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Kemudian kalimat selanjutnya, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Apabila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, Bapak Lukman akan menstabilkan identitas dengan bertanya kepada Sabrina, "Sabrina, bukankah kamu sudah tahu bahwa jam pelajaran dimulai pukul 7? Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu terlambat dan sepatumu berwarna coklat. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya?"
Berikutnya, Bapak Lukman menanyakan keyakinan kelas. Sabrina, apa yang kamu yakini dari tindakanmu hari ini? Apakah besok ada masalah jika kamu datang tepat waktu ke sekolah? Sedangkan nilai kebajikan yang ingin dituju oleh kepala sekolah pada peraturan memakai sepatu harus berwarna hitam adalah nilai kedisiplinan dan nilai kesetaraan. Untuk menyikapi langkah yang telah diambil Pak Lukman, kepala sekolah dapat mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi tentang penanganan kasus anak yang lebih tepat tanpa penghakiman. Kasus ketiga antara Ibu Guru Dani dan Fajar. Dari kasus tersebut, posisi kontrol yang telah diambil oleh Ibu Guru Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Setelah membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah penguasaan. Sikap Fajar yang tak acuh dan seenaknya merupakan sebuah kompensasi dari kebutuhan penguasaan bahasa Inggris yang tidak terpenuhi. Seandainya Ibu Guru Dani mengambil posisi sebagai pemantau, Ibu Guru Dani akan bertanya pada Fajar dengan suara datar dan bahasa tubuh formal. Fajar, kamu ingat kesepakatan kelas dalam pelajaran bahasa Inggris? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi jika kamu tidak mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh? Baiklah, kamu harus mengerjakan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Saya tunggu ya. Jika berada pada posisi kepala sekolah, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengajak Ibu Guru Dian untuk berdiskusi tentang pemecahan konflik menggunakan pendekatan positif. Meminta Ibu Dian untuk menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, atau manajer sebagai solusi pemecahan masalah yang lebih efektif. Kasus 4 antara Anto, Dino, dan Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah yaitu sebagai manajer. Hal yang telah dilakukan oleh Ibu Suti diantaranya menstabilkan identitas, terlihat dari kalimatnya. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Kemudian, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Anto. Ibu Suti menguatkan kedua belah pihak. Ibu Suti menguatkan Dino dengan menjelaskan bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian Ibu Suti memberi penguatan kepada Anto. Bu Suti menanyakan kepada Anto tentang hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Dino dan Anto seharusnya dapat menghargai diri sendiri dan orang lain dengan menjaga sportivitas ketika bermain basket. Juga nilai keselamatan. Perkelahian bisa berakhir fatal bila tidak segera dilerai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Masukan serta tanggapan dari Bapak Ibu Guru hebat sangat kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.